Sebuah rudal balistik hypersonic diluncurkan dari Yaman, menembus pertahanan udara Israel dan menghantam pangkalan udara Ramat David, salah satu fasilitas militer paling strategis di dekat Haifa. Kota Tamra pun terbakar setelah pecahan peluru jatuh di wilayah sipil. Sirine meraung di lebih dari 250 lokasi di Israel Utara. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini awal dari perang regional yang lebih luas? Pada Jumat 2 Mei 2025, dunia dikejutkan oleh laporan dari militer Yaman, khususnya kelompok Ansarullah atau yang lebih dikenal sebagai Houthi. Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara militer Yaman, mengumumkan targetnya pangkalan udara Ramat David, pusat operasi strategis Israel. Lokasinya terletak tak jauh dari Haifa, wilayah utara Israel yang selama ini relatif aman dari konflik langsung. Akibatnya, sirine berbunyi di Haifa, Al-Nasirah, Wadi Ara, dan Afula. Kota Tamra mengalami kebakaran besar akibat pecahan rudal pencegat. Palestina II bukan rudal biasa. Ini adalah rudal balistik hypersonic, senjata berkecepatan tinggi yang bisa menembus sistem pertahanan seperti Iron Dome dan David Sling. Rudal ini bisa melaju lebih dari Mach 5, yaitu 5 kali kecepatan suara, bermanuver di tengah penerbangan, menembus sistem deteksi radar dan anti-rudal. Israel dikenal memiliki pertahanan udara paling canggih di dunia. Tapi kini, Yaman menunjukkan kemampuannya membuat Tel Aviv panik. Menurut Yahya Sari, serangan ini bukan tanpa sebab. Ini adalah balasan langsung terhadap agresi Israel di Gaza yang menurut Yaman telah menewaskan ribuan warga sipil termasuk anak-anak. Yaman menyatakan dalam pidato peringatan Syarqa, pemimpin Ansarullah Said Abdul Malik Al-Houthi menegaskan, serangan Amerika Serikat Israel bukan hanya agresi fisik, tapi bagian dari upaya menghancurkan persatuan umat Islam atau ummah dan membagi-bagi dunia muslim melalui kekuatan militer, politik, dan ekonomi. Israel segera merespon. Sirine serangan udara berbunyi di 250 lebih titik. Kota Tamra dilaporkan terbakar. Beberapa rudal pencegat diluncurkan, tapi gagal mencegat rudal hypersonic. Media Israel menyoroti meningkatnya kecemasan publik, bukan hanya soal rudal dari Gaza, tapi kini juga dari jarak lebih dari 2.000 km, yakni dari Yaman. Israel kini menghadapi front dari utara, Lebanon, Hizbullah, selatan dari Gaza, barat laut dari Suriah atau Iran, dan sekarang selatan jauh dari Yaman. Tapi ini bukan konflik dua negara saja. Amerika Serikat dan Inggris memainkan peran besar di balik layar, dan kini semakin terang-terangan. Sejak Maret 2025, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM telah melakukan 800 lebih serangan di seluruh wilayah Yaman, termasuk terhadap infrastruktur sipil, pusat komunikasi, dan bahkan kamp migran. Salah satu serangan yang paling mengejutkan, penggunaan bom penghancur bunker GBU-39 di kota Sada, senjata mematikan yang banyak dianggap pelanggar hukum internasional. Akibatnya, 1.300 warga sipil Yaman tewas atau terluka, termasuk wanita dan anak-anak. Inggris juga kembali hadir di medan perang dan Yaman menyebutnya bagian dari trio kejahatan bersama Amerika Serikat dan Israel.
Washington berusaha membatasi informasi publik tentang operasi militer mereka di Yaman dengan alasan keamanan operasional. Namun laporan independen dan rekaman dari lapangan menunjukkan serangan udara bertubi-tubi, kehancuran fasilitas sipil, dan meningkatnya kemarahan publik dunia Islam. Konflik ini bukan lagi regional. Ini mulai menyeret kekuatan besar dunia ke dalam pusaran perang Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah serangan rudal hypersonik dari Yaman adalah awal dari front baru melawan Israel dan sekutunya? Apakah keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris akan memicu eskalasi ke perang besar? Dan bagaimana dunia Islam akan merespon? Apa yang dimulai sebagai perang satu negara kini berkembang menjadi konflik geopolitik lintas benua. Yaman bukan hanya berperang dengan senjata. Mereka mengirim pesan bahwa dunia tidak akan diam terhadap ketidakadilan.